Hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Merasa kecewa nih, Pak. Kalau kayak gini mah mending bangsa lain, Pak, yang nentuin harga, Pak. Pemirsa, harga minyak goreng di pasaran tercatat naik signifikan. Menteri Pertanian dengan terang-terangan menyebut Petani sawit di Kalimantan mengambil risiko berbahaya dengan menjual TBS hasil panen ke Malaysia meski bukan. Hai, antek-antek asing! Entah bela-bela antek asing! Bayangkan, perusahaan negara yang mengendalikan ekspor sumber daya alam Indonesia dipimpin oleh seorang warga negara asing. Dan ini halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah, ini terkait dengan ekspor sawit ke luar negara yang dibuat program terbaru oleh Bapak Presiden. Nah, ini banyaklah ya perkataan-perkataan daripada luar, disebabkan katanya Bapak Prabowo itu tak mau negara lain yang menentukan harga sawit ya, tapi Indonesia sendiri. Ini menuai pro dan kontra. Ramai juga yang mengatakan Malaysia waspada dampak kebijakan ekspor baru Indonesia ya. Banyak lagi lah berita-berita macam itu. Malaysia ketar-ketir lah katanya. Nih siapa tipu siapa, harga sawit anjlok pun salah negara lain. Nah, memang betul akibat daripada statement Bapak Prabowo itu minyak harga sawit itu anjlok ya. Harga sawit anjlok, minyak goreng di pasaran itu harganya semakin mahal ya. Kenapa sebabnya? Seharusnya tak macam itu. Oke teman-teman, dan lagi ya, sekarang katanya Ketua BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur ekspor kelapa sawit ini itu adalah orang asing, bukan orang Indonesia. Ada apa sebenarnya? Jom kita tonton video kali ini, karena ini juga ada bawa-bawa negara Malaysia ya. Langsung saja. Nah, ini pun ada pernyataan banyaklah macam ini ya. Malaysia waspada dampak kebijakan ekspor baru Indonesia. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini siapa tipu siapa, harga sawit anjlok pun salah negara lain, salah Malaysia juga ke? Gitu ya. Kita Jualan semua hasil sumber daya alam kita wajibkan harus dilakukan penjualannya. Nah, buat yang belum tahu kenapa harga sawit hari ini turun drastis, tuh pidato Pak Prabowo tadi itu. Jadi Pak Prabowo itu bentuk BUMN satu pintu khusus untuk produk-produk ekspor, salah satunya minyak sawit atau CPO. Nggak ngotak, harga sawit sekarang bos 1.000 bos ya. 1.000 tuh kalau misal aja kita dapat seton tuh cuma dapat 1 juta bos, belum upah pemanennya bos, belum nanti belikan pupuk aja 1 juta dapat berapa bos. Coba di tempat kalian 1 juta pupuk dapat berapa ya, dan itu pupuk apa bos? Kacau. Pemirsa, harga minyak goreng di pasaran tercatat naik signifikan. Menteri Pertanian dengan terang-terangan menyebut bahwa ulah mafia pangan telah merusak distribusi nasional minyak goreng.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dirinya menduga ada praktik mafia pangan yang menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi dan kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Menurut Amran, kondisi harga minyak goreng saat ini dinilai tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang semestinya. Amran menjelaskan secara teori ekonomi, harga minyak goreng seharusnya mengalami penurunan karena produksi dalam negeri melimpah dan permintaan pasar tidak mengalami lonjakan signifikan. Namun kenyataannya harga justru terus mengalami kenaikan di tingkat konsumen. Dirinya menilai keberadaan mafia pangan telah mengganggu rantai distribusi komoditas strategis nasional sehingga memicu ketidakstabilan harga di masyarakat. Minyak goreng, nggak ada alasan naik. Ditindak. Nggak usah dikasih peringatan, tindak. Nggak ada alasan. Nah ini orang-orang kita berpandangan bahwa kalau supply-nya banyak, harga turun. Nah Indonesia supply dunia, supply minyak goreng dulu. Kenapa naik? Iya kan? Nah, tolong ditindak aja. Udahlah, nggak usah kalau dimanjakan. Tindak aja, rakyat menunggu kita. Nggak ada waktu untuk diskusi-diskusi. Sampaikan ke Pak Kabar Eskrim, saya sudah telepon, ya. Sampaikan di daerah-daerah yang minyak gorengnya naik. Kami dari petani kelapa sawit ingin mengingatkan bahwa kebijakan yang baik itu tentu saja harus juga mempertimbangkan dampak ikutannya. Jadi memang kita berharap pemerintah bisa mengantisipasi dampak dari kebijakan yang baik tersebut. Apa dampaknya yang kita lihat? Tiba-tiba harga rujukan CPO dalam negeri jatuh. Kalau harga rujukan CPO dalam negeri jatuh, maka otomatis harga TBS petani jatuh. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa pemerintah harus memastikan semestinya harga rujukan CPO dalam negeri ini tidak boleh jatuh. Kenapa tidak boleh jatuh? Karena belum ngapa-ngapain. Pak Prabowo, izin Pak Prabowo. Kemarin Bapak bahas ngomong soal kelapa sawit. Katanya masa kelapa sawit ditentuin oleh bangsa lain harganya. Terus semenjak Bapak bikin kebijakan dan menandatanganinya, kelapa sawit langsung turun drastis, Pak. Ini gimana ini, Pak? Saya sebagai anak petani kelapa sawit merasa kecewa nih, Pak. Kalau kayak gini mah mending bangsa lain Pak yang nentuin harga, Pak. Kacau nih, Pak, kacau. Waduh, pusing nih. Gimana nih solusinya, Pak? Tolong gimana ini, Pak? Aduh, parah ini, parah. Oke teman-teman, nah itu ya daripada pidato itu start di situ, harga sawit turun drastis ya, kisaran Rp1.000 ya. Nah ingat lagi kejadian saya ada ya 2022 kalau tak silap, itu ramai petani sawit di Indonesia itu menjual sawit mereka itu ke Malaysia karena dihargai dengan harga yang tinggi ya. Kalau di Indonesia sendiri 1.000, kalau di Malaysia boleh sampai 5.000. Bayangkan kan beda berapa kali lipat. Kenapa di Indonesia murah, dijual ke Malaysia boleh mahal. Jadi kejadian ini akan terulang lagi seperti 2022. Kita tak tahu. Dan tapi juga harga di pasaran, boleh pula harga minyak goreng itu sangat-sangat melambung tinggi. Nah, di sini ada apa sebenarnya? Ada permainan apa daripada pemerintah? Nah, rakyat butuh jawaban ya. Apakah ada juga yang bersentimen katanya orang-orang luar itu macam tak percaya lagi dengan Indonesia akibat daripada program-program ya pidato daripada presiden itu tadi. Kadang gini, kadang gitu. Jadi pelabur-pelabur itu rasa tak konsisten negara kita ya. Nah, oke teman-teman, nah terkait hal itu kita tonton dulu ya. Kita flashback, ternyata pernah juga dijual ke Malaysia petani-petani ini sawit karena harga kalau di Indonesia dijual dengan harga murah, di Malaysia harganya lebih tinggi. Kita tonton. Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents, wah murah banget.
pusing kepala. Harga cuma 1.006, 1.005. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkomentar terkait video viral petani sawit Indonesia yang menjual hasil panennya ke Malaysia. Kita pusing Malaysia lah. Menurut Zulhas, langkah yang dilakukan petani sawit tersebut wajar lantaran harga tandan buah segar atau TBS sawit di Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Harga TBS di Indonesia saat ini rata-rata Rp1.000 per kilogram, sementara di Malaysia bisa dijual dengan Rp4.500 per kilogramnya. Untuk itu, Mendak akan mengupayakan sejumlah kebijakan untuk menaikkan harga jual petani sawit di Indonesia. Di antaranya mempercepat izin ekspor CPO serta menaikkan DMO ekspor sawit hingga 1:7. Itu hari ini saya akan perintahkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak untuk menaikkan DMO itu ya, yang tadinya 1.5 sekarang akan menjadi 1.1 kira-kira. Sejak kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan pemerintah pada April lalu, petani sawit mengeluh lantaran hasil panennya dihargai murah oleh industri. Setelah kebijakan itu dicabut, ternyata harga TBS sawit tidak serta-merta langsung naik. Petani sawit yang berbatasan dengan Malaysia seperti di Kalimantan nekat menjual hasil panennya ke Malaysia karena tergiur harga yang lebih layak. Bahkan sejumlah petani memutuskan untuk mogok panen karena harga jual Rp1.000 per kilogram tidak cukup untuk menutup biaya panen. Ya, harga tandan buah segar yang anjlok memaksa petani sawit di Kalimantan mengambil risiko berbahaya dengan menjual TBS hasil panen ke Malaysia meski bukan melalui mekanisme ekspor. Dan terkait hal tersebut, langkah petani sawit dinilai menghilangkan nilai tambah pengelolaan crude palm oil atau CPO dalam negeri yang berakibat akan menurunkan pasokan minyak goreng di tanah air. Viral video petani ramai-ramai jual TBS sawit ke Malaysia. Beredar video viral sejumlah petani ramai-ramai menjual tandan buah segar, TBS, sawit ke negeri tetangga Malaysia. Seperti terlihat dalam unggahan di akun Instagram @majliskopi08 pada Jumat, tanggal 4 Juli tahun 2022. Dalam video itu, petani mengirim menggunakan sampan atau perahu kayu dan truk. Video pertama terlihat truk-truk berisi TBS mengantre. Diduga suara petani mengatakan harga TBS di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia Rp5.000 per kilogram. OTW Malaysia guys, harga 5.000. Pusing kepala. Harga cuma 1.006, 1.005. Kita langsung ke Malaysia. Sementara di Indonesia hanya Rp1.500, Rp1.600 per kilogram. OTW Malaysia, harga Rp5.000 per kilogram pusing kepala harga cuma Rp1.600, Rp1.500 per kilogram. Kita langsung ke Malaysia tak banyak cakap. Kita pusing ke Malaysia lah, ujarnya dari video yang diunggah akun Instagram @majliskopi08. Dikutip Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sementara video kedua, terlihat TBS dibawa ke Malaysia melalui sungai dengan sampan atau perahu kayu. Tidak jelas di wilayah mana, petani dalam video mengatakan akan membawa 30 ton TBS ke Malaysia. Ternyata ya pernah viral juga, pernah ada kebijakan macam ini juga pada tahun 2022 ya, sudah 4 tahun. Nah ini lagi terjadi. Ya harga itu anjlok kembali ya, macam berulang-ulang sampai banyak yang media-media mengatakan Malaysia nanti akan takut karena Indonesia yang akan tentukan harga, bukan Malaysia ataupun negara lain katanya ya. Tengok, belajarlah seharusnya daripada kejadian-kejadian ya sebelum-sebelumnya. Nah ini siapa yang rugi? Rakyat lagi. Nah petani sawit ini karena sawit mereka dihargai dengan harga yang murah dan rakyat itu pun mendapatkan kerugian karena minyak goreng di pasaran itu harganya melambung tinggi. Tak tahu siapa salah? Kira-kira siapa yang salah ya? Cum komen. Oke, dan di sini ada berita lagi ya. Lagi dan lagi orang asing jadi bos ya, ketua BUMN, badan usaha milik negara yang mengatur ekspor kelapa sawit ini ke luar negara ya. Oke, so kenapa orang asing? Kenapa orang bule pula ya? Kenapa tak orang kita sendiri? Apakah kita kekurangan orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang berwibawa, yang boleh mengatur ini semua? Kenapa orang luar ya? So, jom kita tonton videonya. Bayangkan, perusahaan negara yang mengendalikan ekspor sumber daya alam Indonesia dipimpin oleh seorang warga negara asing. Dan ini bukan lagi sekedar wacana.
Nama Luke Thomas Mahoney kini jadi sorotan setelah ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. BUMN baru yang akan mengendalikan ekspor komoditas strategis Indonesia seperti batu bara, sawit, hingga ferroalloy. Yang bikin publik ramai, Luke Mahoney bukan WNI. Ia adalah profesional tambang asal Australia, mantan petinggi PT Vale Indonesia dengan pengalaman di perusahaan global seperti BHP, Billiton, Xstrata-Coal, dan Vale. Penunjukannya langsung memicu pertanyaan besar. Memangnya boleh warga negara asing jadi bos BUMN? Jawabannya, secara hukum sekarang bisa. Dalam revisi aturan terbaru Undang-Undang BUMN, pemerintah membuka kemungkinan warga negara asing duduk sebagai direksi perusahaan plat merah melalui mekanisme pengecualian tertentu. Artinya, jabatan strategis di BUMN tidak lagi mutlak harus diisi warga negara Indonesia. CEO Danantara, Rosan Roslani, membela keputusan itu. Ia mengatakan pemilihan Luke Mahoney didasarkan pada rekam jejak, pengalaman global, dan kapasitas profesionalnya dalam industri sumber daya alam. Pemerintah juga beralasan BUMN baru ini dibentuk untuk menutup kebocoran devisa ekspor, mencegah praktik under invoicing, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Tapi pro kontra langsung meledak. Sebagian pihak menilai kalau perusahaan itu mengelola kekayaan alam Indonesia, maka kursi pucuk pimpinannya seharusnya tetap dipegang anak bangsa. Apalagi PT DSI nantinya akan memegang kendali ekspor komoditas strategis nasional. Kritik juga muncul karena keputusan ini dianggap bisa membuka risiko konflik kepentingan, ketergantungan asing, hingga pertanyaan soal kedaulatan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, pendukung kebijakan ini menilai Indonesia memang membutuhkan profesional kelas dunia untuk memperbaiki tata kelola BUMN yang selama ini dinilai belum maksimal. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak, karena faktanya pintunya sudah dibuka. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah menunjuk orang asing akan membuat BUMN Indonesia makin kuat atau justru membuat kendali ekonomi nasional perlahan bergeser? Setelah Presiden pidato di rapat paripurna DPR, IHSG turun 4,4% dan rupiah terus melemah. Padahal Bank Indonesia udah bayar cost dengan naikin suku bunga 50 bips. Sebenarnya capek hati ya ngomongin ini. Karena seakan pemerintah tuh nggak ngerti masalahnya di mana. BUMN ekspor yang baru dibentuk memang bisa jadi ide yang bagus. Tapi investor global keluar dari Indonesia bukan karena kita kekurangan program. Persoalannya sekarang adalah krisis kepercayaan. Dunia tuh nggak confident dengan tim yang mengeksekusi program apapun itu di Indonesia. Dan ini sangat wajar kalau ngelihat track record MBG dan administrasi subsidi BBM yang jauh dari bare minimum. Apalagi model BUMN ekspor ini pernah dicoba di era Pak Soeharto. Namanya BPPC yang memonopoli semua perdagangan cengkeh nasional, jadi sumber rente penguasa dan merugikan negara sampai 3 triliun. Nah, sejarah yang meragukan ini diperparah dengan cara komunikasi berbagai tokoh pemerintahan yang seakan defensif dan menyepelekan masalah. Investor itu bukan anti kebijakan, tapi anti ketidakpastian. Karena at the end of the day, investasi itu tentang managing the risk. Kalau investor nggak bisa convert uncertainty jadi risk yang bisa diukur, return berapapun nggak bakal menarik. So, sampai pemerintah bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan mengambil langkah yang lebih teknokratis, never catch the falling knife. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing. Entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Ada kecenderungan para orang pintar kita lebih percaya orang asing daripada bangsanya sendiri. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ada apa nih memangnya guys? Kenapa tiba-tiba Australia jilat pantat Indonesia ya? Langkah pemerintah membentuk BUMN khusus untuk mengelola ekspor komoditas strategis kembali memicu perdebatan hangat dan panas soal kedaulatan ekonomi dan arah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Bayangin, perusahaan negara yang seharusnya milik rakyat sekarang boleh dipimpin warga asing. Keren karena global atau berbahaya karena kehilangan kendali?
Di tengah polemik itu, sorotan publik mengarah pada penunjukan seorang warga negara asing yang berasal dari Australia, yaitu Luke Thomas Mahani, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). BUMN baru yang dibentuk Presiden Prabowo untuk mengelola ekspor komoditas strategis yang memicu pro dan kontra. Tapi pertanyaannya, kalau kepemimpinan ekonomi diserahkan ke orang luar, di mana letak kedaulatan kita sebagai bangsa? Kita sering lupa. Kedaulatan itu bukan cuma soal bendera dan wilayah. Kedaulatan sejati ada pada kendali atas sumber daya ekonomi. Meski menimbulkan perdebatan, pemerintah dan pendukung menilai langkah ini diambil untuk memutus rantai mafia ekspor sumber daya alam. Tetapi dalam masa sama ianya juga turut menjejas pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional negara. Tadi videonya, bagaimana pendapat Anda ya? Hai antek-antek asing. Ternyata ketua BUMN ini adalah orang luar ya, Luke Thomas. Oke. So ya, bagaimana pendapat Anda? Tapi kita doakanlah ya, sebagai orang Indonesia juga ya, bolehlah dia memimpin, karena orang kita sendiri, warga negara Indonesia sendiri pun tak ada yang pintar, tak ada yang becus untuk mengelola ini semua. Ya, terpaksa ambil orang asing juga ya, karena kita ini kekurangan orang yang bijak, kekurangan orang yang apa ya, tak korupsi. Mana tahulah orang ini, kita tak tahu kan, mana tahu dia boleh juga, atau dia pula yang mau menguasai nanti, kita tak tahu. Kita tengok saja nanti ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Semoga kalian ada dapat sesuatu daripada video yang kita reactionkan kali ini. Itu saja ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Misari. Jangan lupa untuk klik link dekat bawah. Korang mau beli apa-apa barang dekat Shopee, korang boleh klik saja, dan apa saja boleh nanti ya. Thank you support. See you. Bye-bye.